Kisah nyata horor pesugihan penjual sate gerobakan harus memilih keluarga atau kekayaan. Di sebuah desa kecil di Jawa, di tengah suasana pedesaan yang tenang, tinggallah seorang pria bernama Imin. Ia adalah seorang penjual sate yang berusia 41 tahun. Setiap hari, Imin berkeliling dengan gerobak satenya, menjajakan makanan yang sudah menjadi ciri khasnya. Namun, di balik senyum ramah dan suara ceria saat menawarkan dagangannya, tersimpan segudang kesedihan dan beban berat yang harus ia hadapi. Keluarga Imin terdiri dari istrinya, Sari, yang kini terbaring sakit, dan anaknya Raka, seorang remaja berusia 17 tahun yang cerdas dan penuh semangat. Imin sangat mencintai keluarganya, dan seluruh hidupnya didedikasikan untuk memastikan mereka mendapatkan yang terbaik, meskipun seringkali ia merasa tidak mampu. Setiap hari, Imin berusaha sekuat tenaga menjual sate dengan harga yang terjangkau, berharap bisa menarik perhatian pembeli. Namun, tidak jarang hasil penjualannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pagi dimulai dengan Imin menyiapkan bahan-bahan sate. Ia memotong daging ayam dan mencampurnya dengan bumbu yang telah menjadi rahasia turun-temurun. Aroma rempah yang menyengat bercampur dengan asap dari bara arang memberikan kehangatan di pagi yang dingin. Imin bekerja dengan penuh dedikasi, meskipun di dalam hatinya tersimpan rasa cemas. Istrinya, Sari, yang sakit semakin parah dan membutuhkan pengobatan yang tidak murah. Raka, di sisi lain, semakin menunjukkan minatnya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, biaya sekolah yang tinggi menjadi penghalang besar bagi Imin. Setiap kali Imin memandang wajah Raka, ia merasakan beratnya tanggung jawab. Raka adalah anak yang cerdas, sering membantu Imin menjajakan sate setelah pulang sekolah. Namun, belakangan ini, Raka mulai menunjukkan tanda-tanda putus asa. Ia sering mengeluh tentang teman-temannya yang mampu melanjutkan sekolah dengan baik, sementara ia terancam putus sekolah akibat keterbatasan finansial. Hal ini membuat Imin semakin tertekan. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah, tidak mampu memberikan masa depan yang layak untuk anaknya. Di tengah kesibukannya, Imin sering merenung di malam hari. Ketika semua orang terlelap dalam tidur, ia duduk di teras rumah sambil memandangi bintang-bintang. Kenangan masa lalu menghampirinya. Dulu, ketika Sari masih sehat, mereka pernah merasakan kebahagiaan yang sederhana. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tertawa dan bercanda. Namun, semua itu kini terasa seperti mimpi yang jauh. Hidup dalam kemiskinan membuat Imin merasa terjepit. Ia mulai mencari cara untuk mengubah nasibnya. Suatu ketika, saat berjualan di pasar, ia mendengar desas-desus tentang seorang dukun bernama Pak Armo. Dukun ini dikenal mampu membantu orang-orang yang terdesak untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Imin merasa tertarik, tetapi di saat yang sama, ada rasa takut yang menyelimuti hatinya. Ketika malam tiba, Imin kembali merenungkan kehidupannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kehampaan. Rasa bersalah semakin menggerogoti jiwanya. Ia tidak ingin melihat Raka menyerah pada impiannya, tapi ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Keputusannya untuk mencari jalan keluar menjadi semakin mendesak, dan harapan akan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya terus berputar dalam pikirannya. Dengan hati yang berat, Imin bertekad untuk mencari Pak Armo. Ia tahu bahwa langkah ini bisa berbahaya, tetapi ia juga menyadari bahwa hidupnya dan keluarganya bergantung pada keputusan yang akan diambilnya. Imin merasa dalam dilema antara harapan dan ketakutan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin menyerah. Ini menggambarkan kehidupan sehari-hari Imin, penuh dengan rasa cemas dan harapan. Dia adalah sosok ayah yang bertanggung jawab, berjuang untuk keluarganya meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan. Dalam benak Imin, ada keinginan kuat untuk memperbaiki keadaan, dan langkah selanjutnya akan membawa cerita ini menuju jalan yang tak terduga. Malam hari di desa itu terasa tenang, tetapi bagi Imin, ketenangan itu hanya menyelimuti permukaan. Dalam hatinya, ada kegelisahan yang terus membara. Setelah seharian berjualan sate,
Imin tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Ketika malam tiba, dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, berharap bisa menemukan inspirasi atau jawaban atas semua masalahnya. Saat Imin melangkah di bawah sinar bulan purnama, dia melewati pasar yang kini sepi. Hanya suara angin yang terdengar, menciptakan suasana yang mencekam. Namun, di sudut pasar, dia melihat sosok tua yang duduk sendirian di depan sebuah warung kecil. Dalam cahaya remang-remang, wajah Pak Armo terlihat penuh kerutan, dan matanya yang tajam memperhatikan setiap gerakan Imin. Imin merasa tertarik, tetapi juga ragu. Dia sudah mendengar banyak cerita tentang Pak Armo, seorang dukun yang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib seseorang. Beberapa orang di desa bahkan mengatakan bahwa dia bisa memanggil makhluk gaib dan memberikan kekayaan, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Rasa penasaran dan harapan mengalahkan rasa takutnya, dan dia pun menghampiri Pak Armo. "Selamat malam, Pak Armo," sapa Imin dengan suara pelan, berusaha menutupi ketegangan di dalam hatinya. Pak Armo menatapnya dengan tajam. "Ah, Imin, aku sudah menunggu kedatanganmu. Kau pasti datang karena ingin mengubah nasibmu, bukan?" Imin terkejut. "Bagaimana Bapak tahu?" tanyanya penasaran. "Di dunia ini, ada banyak yang tak terlihat. Aku bisa merasakan beban di hatimu. Kau mencari jalan keluar dari kesulitan, tapi hati-hati, Imin. Setiap pilihan ada konsekuensinya," jawab Pak Armo, suaranya berat dan penuh misteri. Imin merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu apa yang ingin ditawarkan oleh Pak Armo, pesugihan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suara bergetar. Pak Armo tersenyum, tetapi senyumnya terasa menyeramkan. "Kau harus bersedia melakukan ritual, Imin. Akan ada sesaji yang harus kau siapkan dan tumbal yang harus kau berikan setiap bulan. Jika kau berani, kekayaan akan datang kepadamu." Kata-kata itu menggema di pikiran Imin. Tumbal. Dia tahu itu berarti mengorbankan sesuatu yang berharga, tetapi harapan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya membuatnya tergoda. "Apa yang harus saya korbankan?" tanyanya, suara bergetar. Pak Armo menatapnya dalam-dalam. "Itu tergantung padamu. Bisa berupa barang berharga, atau bahkan sesuatu yang lebih dekat dengan hatimu. Pilihan ada di tanganmu, tetapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini." Imin merasa terjebak dalam perdebatan batin yang hebat. Dia tahu bahwa melakukan pesugihan bukanlah keputusan yang mudah, tetapi keadaan keluarganya membuatnya merasa terdesak. Dalam benaknya, dia membayangkan wajah Raka yang cerdas dan penuh harapan, serta Sari yang terbaring sakit. Keputusan ini mungkin bisa mengubah segalanya. "Baik, saya akan melakukannya," kata Imin dengan tekad, meskipun hatinya bergetar. Dia merasa seolah menginjakkan kaki di jalan yang gelap dan penuh risiko. Pak Armo mengangguk, terlihat puas. "Ritual pertama akan dilakukan malam ini. Siapkan sesajimu, makanan dan benda berharga, dan datanglah ke tempat ini di tengah malam. Jangan lupa, tumbal yang kau pilih harus disiapkan. Ingat, Imin, tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan." Dengan perasaan campur aduk, Imin meninggalkan Pak Armo. Dia berusaha menenangkan pikirannya, tetapi bayangan akan konsekuensi dari keputusan ini terus menghantuinya. Di perjalanan pulang, langkahnya terasa berat. Dia tahu bahwa dia telah memasuki dunia yang berbahaya. Setibanya di rumah, Imin berusaha bersikap normal di depan Sari dan Raka. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan gelombang rasa bersalah dan ketakutan. Malam itu, saat semua orang tertidur, Imin duduk di teras dan memikirkan apa yang akan terjadi. Dia tidak bisa membayangkan mengorbankan sesuatu yang berharga, tetapi kebutuhan keluarganya membutakan akal sehatnya. Malam semakin larut, dan saat jam menunjukkan tengah malam, Imin kembali ke tempat Pak Armo. Dengan membawa sesaji yang terdiri dari makanan sederhana, sepotong sate, nasi, dan beberapa buah, serta barang berharga berupa kalung peninggalan neneknya, Imin berdebar-debar saat mendekati tempat tersebut. Ketika dia sampai, Pak Armo sudah menunggu. Suasana terasa mencekam,
dan bulan purnama menyoroti wajah mereka. Sekarang, Imin, saatnya untuk memulai ritual, kata Pak Armo dengan suara serak. Imin mengangguk, merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Ia meletakkan sesaji di tanah, dan Pak Armo mulai mengucapkan mantra. Suasana di sekitar menjadi semakin tegang, dan Imin merasakan angin dingin berhembus, seolah ada sesuatu yang bangkit dari kegelapan. Saat Pak Armo selesai melafalkan mantra, suasana menjadi hening. Imin merasa ada sesuatu yang hadir di sekitarnya, sesuatu yang tidak bisa dilihatnya, tetapi bisa dirasakannya. Dalam hatinya, ia berharap agar keajaiban datang, tetapi rasa takut dan keraguan mulai merayap masuk. Sekarang kau harus mengorbankan tumbal, kata Pak Armo, suaranya menggema. Imin menatap kalung yang tergeletak di dekatnya, merasa berat untuk melepaskannya. Kalung itu adalah kenang-kenangan yang sangat berharga, tetapi dia tahu itu adalah harga yang harus dibayar. Dengan tangan bergetar, Imin mengambil kalung itu dan meletakkannya di atas sesaji. Saat dia melakukan itu, suasana di sekelilingnya seolah berubah. Imin merasa sesuatu yang tak terlihat menyentuhnya, dan dalam sekejap, semua harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ritual selesai, dan Imin pulang dengan perasaan campur aduk. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dia balikkan, dan yang lebih mengerikan, dia tahu bahwa keputusan ini akan memiliki konsekuensi yang tak terduga. Dalam perjalanan pulang, dia merasa seperti sedang melangkah ke dalam kegelapan yang tak berujung, di mana harapan dan ketakutan berjalan berdampingan. Ini menggambarkan pergeseran Imin dari seorang ayah yang berjuang menjadi pelaku pesugihan yang terjebak dalam perjanjian gelap. Dia menghadapi konflik batin yang intens dan berani mengambil langkah berbahaya demi keluarganya, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami risiko di balik keputusan tersebut. Hari-hari setelah ritual pertama Imin terasa seperti mimpi yang terbalik. Setiap pagi, saat ia membuka mata, rasa cemas dan harapan berbaur menjadi satu. Dia tahu bahwa keputusan untuk terlibat dalam pesugihan bukanlah langkah yang dapat diambil dengan ringan, tetapi di dalam hatinya, ada keyakinan bahwa ini adalah jalan keluar dari semua kesulitan yang dialaminya. Malam itu, Imin mempersiapkan diri untuk ritual pertamanya dengan penuh ketegangan. Dia merasa seolah berhadapan dengan takdir. Sekitar pukul 10 malam, setelah selesai menjajakan sate, ia kembali ke rumah dan mengambil beberapa makanan yang akan digunakan sebagai sesaji. Ia meletakkan potongan sate, nasi, dan buah-buahan di sebuah piring kecil. Sambil mempersiapkan sesaji, pikirannya melayang ke Raka dan Sari, apakah semua ini akan membawa perubahan bagi mereka. Imin menatap kalung yang telah ia korbankan malam sebelumnya. Kenangan tentang neneknya, yang selalu memberinya nasihat bijak, muncul di benaknya. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, nak, katanya dulu. Kini, Imin merasakan beratnya kata-kata itu lebih dari sebelumnya. Namun, dia berusaha mengabaikan keraguan yang menghantuinya dan berfokus pada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekitar tengah malam, Imin berjalan menuju lokasi ritual yang telah ditentukan oleh Pak Armo. Selama perjalanan, suasana malam semakin mencekam. Suara jangkrik dan angin malam menciptakan melodi yang menakutkan, seolah-olah alam sendiri menentang langkahnya. Imin merasa ada yang mengawasinya, tetapi tekadnya untuk mengubah nasib keluarganya lebih kuat daripada rasa takut yang menyelimutinya. Ketika Imin tiba di tempat itu, dia melihat Pak Armo sudah menunggu dengan tatapan serius. Suasana di sekitar terasa semakin tegang, dan Imin merasakan getaran aneh di udara. "Kau sudah siap, Imin?" tanya Pak Armo dengan suara berat. "Iya, Pak, saya sudah membawa sesaji," jawab Imin, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya berdegup kencang. Pak Armo mengangguk dan menunjukkan tempat untuk meletakkan sesaji. Imin meletakkan piring berisi makanan di tanah, lalu berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan yang menyelimuti suasana. Malam itu, bulan bersinar dengan terang, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekeliling mereka. "Sekarang, kita akan memulai," kata Pak Armo sambil mengambil posisi di depan sesaji.
Imin melihat dengan penuh perhatian saat Pak Armo mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Suara dukun itu terdengar dalam dan menggema, menciptakan suasana mistis yang semakin menegangkan. Imin merasakan angin dingin berhembus, dan tiba-tiba dia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat di sekelilingnya. Dalam hatinya, dia berdoa agar makhluk gaib yang dia panggil akan mendengar permohonannya. Setiap kata yang diucapkan oleh Pak Armo membuatnya semakin gelisah. Dia berharap ritual ini akan membuahkan hasil, tetapi di saat yang sama, dia merasa terperangkap dalam jaring ketidakpastian. Tak lama kemudian, Pak Armo menyuruh Imin untuk ikut melafalkan mantra. Katakan kata-kata ini, Imin. Ikuti ritmenya dan percayalah, ujarnya. Imin berusaha untuk fokus, meskipun rasa takut menyergapnya. Ia mengulangi kata-kata dukun itu, mencoba merasakan kekuatan dari setiap suku kata yang diucapkannya. Ketika Imin mulai merasa lebih tenang, tiba-tiba suasana berubah drastis. Angin bertiup kencang, dan bayangan gelap melintas di depan matanya. Imin terkejut dan hampir terjatuh. Pak Armo tetap berdiri tegak, melanjutkan mantra dengan suara yang semakin menggelegar. Terima kekayaan ini, dan jangan pernah lupakan tumbal yang harus kau bayar, katanya, suaranya penuh tekanan. Imin merasakan ketegangan semakin memuncak. Dia melihat sesaji di hadapannya mulai bergetar, seolah ada kekuatan yang menggerakkannya. Dalam sekejap, sosok bayangan muncul di hadapan mereka, makhluk gaib yang diinginkannya. Imin merasakan jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya. Sosok itu tidak jelas, tetapi aura yang mengelilinginya mengisyaratkan bahwa ia bukanlah makhluk biasa. Siapa kau? Tanya Imin, suaranya bergetar. Makhluk itu tidak menjawab, tetapi Imin merasakan komunikasi tanpa kata. Seolah-olah makhluk itu mengetahui semua yang dia inginkan. Imin merasa ada kesepakatan yang tercipta di antara mereka, sebuah perjanjian yang tidak bisa dia tolak. Setelah beberapa saat, Pak Armo menghentikan mantranya dan menatap Imin dengan serius. Kau sudah melakukannya, Imin. Sekarang, kau harus menunggu hasilnya. Kekayaan akan datang, tetapi ingat, tumbal yang kau pilih harus selalu ada. Jangan lupakan perjanjian ini. Imin merasa bingung. Dia sudah melakukan ritual, tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia pulang dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Dalam perjalanan pulang, Imin merenungkan kembali keputusan yang telah ia buat dan konsekuensinya yang mungkin akan datang. Malam itu, saat Imin terbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan gambaran kekayaan yang akan datang, uang untuk pengobatan Sari, biaya sekolah Raka, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, bayangan makhluk gaib itu juga menghantuinya, mengingatkan bahwa semua yang didapatkan tidak akan datang tanpa harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, Imin terbangun dengan penuh harapan. Dia merasa ada perubahan dalam hidupnya, meskipun tidak bisa menjelaskan apa yang akan datang. Dengan semangat baru, ia kembali berjualan sate, berharap pembeli akan datang lebih banyak dari biasanya. Hari demi hari berlalu, dan Imin mulai merasakan dampak dari ritual yang telah dilakukannya. Uang yang didapatnya dari penjualan sate semakin banyak. Ia bisa membeli obat untuk Sari dan membayar biaya sekolah Raka. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada rasa cemas yang menggerogoti jiwanya. Dia tahu bahwa setiap bulan, tumbal harus disiapkan, dan itu menjadi beban berat di pundaknya. Dengan keberhasilan yang diraih, Imin merasa terjebak dalam lingkaran pesugihan yang semakin mengikatnya. Dia tidak bisa mundur sekarang, dan satu pertanyaan terus menghantuinya, apakah semua ini sebanding dengan harga yang harus dibayar? Dalam perjalanan hidupnya, Imin menyadari bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi, dan dia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Setelah melakukan ritual pertamanya, Imin merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Dalam beberapa minggu setelah malam itu, rezeki seolah mengalir deras. Setiap hari, penjualan satenya meningkat pesat. Banyak pelanggan baru yang datang, dan bahkan ada beberapa orang yang rela mengantri hanya untuk mendapatkan sate legendarisnya.
Keberhasilan ini membuat Imin merasa seolah-olah semua kesulitan yang dia hadapi mulai terbayar. Dengan uang yang diperoleh dari penjualan satenya, Imin bisa membeli obat untuk Sari, yang kondisinya perlahan membaik. Ia juga dapat membayar biaya sekolah Raka, yang wajahnya kini selalu dipenuhi dengan senyum optimis. Melihat anaknya bersemangat untuk belajar membuat Imin merasa bangga, walaupun di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang terus menggerogoti. Ia tahu semua ini tidak bisa didapatkan tanpa konsekuensi. Namun, di balik kebahagiaan yang dirasakan, ada sisi gelap yang mulai mengintai. Setiap bulan, Imin harus melaksanakan ritual baru untuk memenuhi perjanjian dengan makhluk gaib. Dia merasa tertekan setiap kali memikirkan tumbal yang harus disiapkan. Pada awalnya, ia hanya mengorbankan barang-barang kecil yang tidak terlalu berarti baginya. Namun seiring waktu, permintaan dari makhluk gaib semakin meningkat, dan Imin terpaksa memberikan barang-barang yang lebih berharga. Suatu malam, saat Imin sedang duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Raka sudah mulai mendapatkan prestasi di sekolah, dan Sari tampak lebih sehat. Namun, bayangan makhluk gaib yang pernah muncul di hadapannya masih menghantuinya. Ia merasa terperangkap dalam kesepakatan yang tidak bisa dihindari. Apakah semua ini sepadan? Pikirnya, merenungi keputusan yang telah dia buat. Di tengah kebahagiaan yang dirasakan, Imin mulai melihat tanda-tanda aneh. Suatu malam, saat dia pulang dari berjualan, ia mendapati bahwa semua pintu rumahnya terbuka lebar, meskipun ia yakin telah menguncinya sebelumnya. Imin merasa ada yang tidak beres. Dia memanggil Sari dan Raka, tetapi keduanya tidak menunjukkan reaksi yang sama. Raka tampak tidak peduli, sementara Sari hanya tersenyum lemah. Malam itu, saat semua anggota keluarga terlelap dalam tidur, Imin terbangun oleh suara gemerisik yang datang dari luar rumah. Ia beranjak dari tempat tidur dan melangkah keluar. Dalam gelap, ia melihat bayangan yang bergerak cepat, seolah menghilang di balik pepohonan. Rasa takut merayap dalam dirinya, tetapi dia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi. Keesokan harinya, Imin kembali berjualan sate. Namun, saat ia melayani pelanggan, ia mendengar bisikan pelan, seolah suara-suara yang mengingatkannya akan perjanjian yang telah dia buat. Setiap kali dia mendengar bisikan itu, jantungnya berdebar kencang, dan rasa cemas kembali menyelimuti pikirannya. Dia merasa seolah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Di rumah, hubungan Imin dengan Raka semakin tegang. Raka mulai curiga terhadap ayahnya. Dia sering melihat Imin pulang larut malam setelah melakukan ritual, dan semakin banyak pertanyaan yang berputar di dalam benaknya. "Ayah, kenapa kau semakin sering pulang larut? Apa yang sebenarnya kau lakukan?" tanya Raka suatu malam dengan nada serius. Imin terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak ingin anaknya tahu tentang pesugihan yang dilakukannya. "Aku hanya berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kita, Nak." "Jangan khawatir," jawabnya, berusaha menyembunyikan kebenaran. Namun, jawaban itu tidak memuaskan Raka. Dia merasakan ada yang tidak beres, dan semakin lama, semakin kuat rasa curiganya. Suatu malam, Imin mempersiapkan ritual kedua. Tumbal yang harus dia korbankan kini semakin berat. Ia memutuskan untuk mengorbankan cincin kawin yang selama ini dikenakannya. Cincin itu adalah simbol cinta antara dia dan Sari, tetapi dalam pikirannya, Imin merasa bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus diambil untuk memastikan kekayaan dan keselamatan keluarganya. Ia berdoa agar makhluk gaib itu akan mengerti betapa pentingnya pengorbanan ini baginya. Saat malam tiba, Imin kembali ke tempat ritual. Kali ini, suasana terasa lebih mencekam. Angin dingin bertiup kencang, dan bulan purnama tampak lebih terang dari sebelumnya. Imin meletakkan sesaji di tanah dan memanggil makhluk gaib dengan suara penuh keyakinan. Namun, saat dia mengangkat cincin kawinnya, dia merasakan getaran yang tidak biasa. Sebuah suara dalam pikirannya berbisik, "Apa yang kau lakukan, Imin?" Imin terkejut, tetapi dia tetap melanjutkan ritual.
Dia meletakkan cincin di atas sesaji dan melafalkan mantra yang diajarkan oleh Pak Armo. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Ketika ritual selesai, Imin merasa ada sesuatu yang salah. Dia pulang dengan perasaan kosong, meskipun kekayaan yang dia impikan semakin mendekat. Hari-hari berikutnya, Imin merasakan dampak dari tumbal yang telah dia korbankan. Meskipun penjualan satenya semakin laris, ia merasa ada yang hilang dari dirinya. Rasa bersalah tidak pernah pergi, dan setiap kali ia melihat Sari dan Raka, ia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Raka yang semakin curiga membuatnya merasa tertekan. Suatu malam, saat Imin sedang memperhatikan Raka belajar, ia mendengar suara ketukan di jendela. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok bayangan yang tidak jelas di luar. Ketakutan menyergapnya, dan ia segera menutup jendela. Imin merasa hidupnya semakin terjerat dalam kegelapan, di mana kekayaan yang diperoleh hanya membawa ketakutan dan kecemasan. Di tengah kesenangan dan kebahagiaan yang semu, Imin menyadari bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Ia terjebak dalam permainan yang tidak bisa dimenangkannya. Dalam pencarian untuk memperbaiki kehidupan keluarganya, ia mulai kehilangan segalanya, cintanya, kedamaian, dan bahkan jiwanya sendiri. Ini menggambarkan bagaimana kekayaan yang didapat Imin membawa konsekuensi yang tidak terduga. Meskipun ia mendapatkan apa yang diinginkannya, ia juga mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Ketegangan dalam hubungan keluarga semakin meningkat, dan bayangan dari masa lalu terus menghantuinya, menciptakan ketegangan yang semakin dalam. Setelah ritual kedua yang melibatkan pengorbanan cincin kawin, kehidupan Imin memasuki fase yang lebih gelap. Meskipun penjualan satenya semakin meningkat, kebahagiaan yang dirasakannya tampak dangkal dan penuh kepalsuan. Hari-hari berlalu, tetapi ketegangan di dalam dirinya semakin menguat. Rasa bersalah dan ketakutan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, dan Imin sering terbangun di malam hari dengan perasaan tertekan. Kondisi Sari, istrinya, yang semula membaik, mulai kembali memburuk. Imin merasa sangat tertekan melihat Sari yang terbaring lemah di tempat tidur. Setiap kali ia melihatnya, rasa penyesalan menghantuinya. Apa yang telah aku lakukan? Pikir Imin, bertanya-tanya apakah semua kekayaan yang diperoleh sebanding dengan pengorbanan yang telah dia buat. Suatu malam, saat Imin pulang dari berjualan, dia mendapati Raka sedang duduk di teras, tampak tidak nyaman. Melihat wajah Raka yang cemas, Imin merasakan beban di hatinya semakin berat. Raka tidak lagi tampak ceria, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ayah, ada yang ingin aku tanyakan, kata Raka dengan suara pelan. Kenapa kau semakin sering pulang larut malam? Apa yang kau lakukan? Imin terdiam. Ia merasa terjebak dalam kebohongan yang semakin dalam. Aku hanya bekerja keras untuk kita, Nak. Semua ini demi keluarga, jawabnya, berusaha mengalihkan perhatian Raka. Namun Raka tidak mudah terpuaskan. Aku tidak percaya, Ayah. Aku merasa ada yang tidak beres. Kenapa banyak teman-temanku yang menghilang? Mereka mengatakan bahwa mereka melihat orang-orang dari warung sate kita pergi dengan cara yang aneh. Setiap kata Raka seperti pisau yang mengiris hati Imin. Dia tahu bahwa desas-desus tentang hilangnya orang-orang di desa itu berhubungan dengan pesugihan yang dilakukannya. Imin berusaha menenangkan Raka, tetapi rasa khawatir di dalam diri anaknya semakin memuncak. Hari-hari berlalu, dan Imin semakin merasa terjebak dalam lingkaran setan. Meskipun uang terus mengalir, dia merasakan ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Suatu malam, saat melakukan ritual ketiga, Imin harus mengorbankan lagi. Kali ini, Pak Armo meminta tumbal yang lebih besar, sebuah barang yang memiliki nilai emosional tinggi. Imin memutuskan untuk mengorbankan sepatu tua yang telah menemani langkahnya selama bertahun-tahun. Meski berat, ia yakin bahwa ini akan membawa keberuntungan lebih besar. Saat dia meletakkan sepatu di atas sesaji, bayangan makhluk gaib kembali muncul. Sosok itu terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya, dengan mata yang menyala dan senyum yang menyeramkan. Kau melanggar perjanjian, bisik makhluk itu,
dan Imin merasakan dingin yang menyeramkan merayapi seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, Imin terbangun dengan perasaan tidak enak. Dia merasa ada yang salah, tetapi tidak bisa menentukan apa. Saat dia pergi berjualan, dia melihat desa dalam keadaan sepi. Banyak tetangganya tampak cemas dan berbisik satu sama lain. Ada desas-desus tentang hilangnya salah satu penduduk desa, seorang pemuda yang dikenal baik dan rajin. Imin merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah ini ada hubungannya dengan pesugihan? Pikirnya dalam hati. Hari-hari berikutnya, suasana desa semakin mencekam. Raka menjadi semakin curiga dan cemas. Ia mulai mengumpulkan informasi dari teman-temannya dan mendapati bahwa banyak orang di desa mulai menjauhi Imin. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan beberapa bahkan menyebutnya sebagai penyebab hilangnya orang-orang. Raka bertekad untuk mencari kebenaran. Suatu malam, Raka memutuskan untuk mengikuti Imin saat dia pergi berjualan. Dia memperhatikan ayahnya dengan penuh perhatian, mencatat setiap gerak-gerik dan perubahan sikap. Ketika Imin pergi ke tempat ritual, Raka mengikuti dari jauh, menyimpan rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur aduk. Ritual malam itu berlangsung dengan hening. Imin merasa semakin tertekan. Saat dia melafalkan mantra, suara makhluk gaib kembali bergema dalam pikirannya. "Bayar yang kau utang, Imin," bisiknya, dan Imin merasa seolah ada yang mengejar di belakangnya. Ketakutan menyergapnya, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus. Di sisi lain, Raka yang mengintip dari balik pepohonan melihat ayahnya terlibat dalam sesuatu yang menyeramkan. Ia tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi instingnya memberitahu bahwa ada yang sangat salah. Raka merasa putus asa dan marah. Dia tidak ingin kehilangan ayahnya seperti kehilangan teman-temannya. Keesokan harinya, Imin terbangun dengan wajah pucat. Dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, seperti bayangan gelap yang selalu ada di belakangnya. Ketika ia berusaha menjalani hari, perasaannya semakin tidak nyaman. Saat menjajakan sate, dia merasakan pandangan aneh dari orang-orang di desanya. Mereka melihatnya dengan tatapan curiga, seolah-olah tahu akan sesuatu yang tidak diketahui Imin. Beberapa hari kemudian, saat Imin pulang, dia mendapati Raka sedang menunggu di teras dengan wajah marah. "Ayah, aku tahu semuanya. Aku melihatmu melakukan ritual. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau terlibat dengan hal-hal aneh itu?" teriak Raka, emosinya meledak. Imin merasa terjebak. "Raka, dengar. Ini semua untuk kebaikan kita. Aku melakukan ini agar kita bisa hidup lebih baik," jawab Imin, berusaha membenarkan keputusannya. "Ini bukan kebaikan, Ayah. Ini jalan menuju kehancuran. Aku tidak ingin kehilanganmu seperti kehilangan teman-temanku." Raka berteriak, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak bisa memahami mengapa ayahnya mengambil jalan yang begitu berbahaya. Malam itu, Imin terbangun dari mimpi buruk. Dia melihat bayangan makhluk gaib di sudut kamarnya. Rasa takut dan penyesalan muncul bersamaan. Dia merasakan bahwa karma dari setiap pengorbanan yang telah dia buat mulai mengejar. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa kebahagiaan yang didapatkan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Sari semakin lemah, dan Raka semakin menjauh. Imin merasa terasing, terjebak dalam kesepian yang dalam. Dia mulai mengalami gangguan tidur dan sering terbangun dengan keringat dingin. Setiap malam, suara bisikan makhluk gaib menghantuinya, mengingatkan akan semua perjanjian yang telah dibuat. Suatu malam, saat Imin mencoba tidur, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki terdengar di luar rumahnya. Imin bangkit dan membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia menutup pintu, dia merasakan sesuatu melintas di belakangnya. Dalam ketakutan, dia berlari ke dalam rumah dan menguncinya, tetapi rasa cemas terus menghantuinya. Karma yang datang bukan hanya tentang kehilangan kekayaan, tetapi juga kehilangan keluarga dan jiwanya sendiri. Imin mulai menyadari bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang tercintanya. Dia terjebak dalam jaring yang dibuatnya sendiri,
dan setiap usaha untuk keluar hanya membuatnya semakin dalam terjerat. Ini menggambarkan bagaimana karma mulai menghampiri Imin setelah keputusan yang diambilnya. Meskipun ia mendapatkan kekayaan, ia mulai kehilangan hal-hal yang lebih berharga, keluarga, cinta, dan kedamaian. Ketegangan dalam hubungan dengan Raka semakin meningkat, menciptakan konflik yang semakin dalam, dan Imin merasakan bahwa semua yang ia bangun mulai runtuh. Seiring berjalannya waktu, Imin semakin terjebak dalam dunia yang gelap akibat keputusan yang diambilnya. Setiap malam, suara bisikan makhluk gaib terus mengganggu tidurnya, dan setiap pagi, ia terbangun dengan rasa cemas yang semakin menumpuk. Meskipun uang yang didapat dari hasil jualan satenya terus mengalir, kebahagiaan yang seharusnya menyertai kekayaan itu tidak pernah ada. Sebaliknya, suasana di rumahnya semakin mencekam. Sari, istrinya, semakin lemah. Meski Imin berusaha untuk membelikannya obat-obatan terbaik, kondisi Sari tidak kunjung membaik. Imin merasa tertekan melihat orang yang dicintainya menderita, dan rasa bersalah semakin menghantui pikirannya. Setiap kali ia menatap wajah Sari yang penuh harapan, teringat akan perjuangannya, rasa penyesalan menyesak di dadanya. Raka, di sisi lain, semakin curiga dan menjauh dari Imin. Setiap kali Imin pulang larut malam, Raka berusaha untuk tidak berbicara dengannya. Ia merasa kehilangan sosok ayah yang dulu ia kenal. Raka sering menghabiskan waktu di luar rumah, mencari teman-temannya yang sudah hilang, berharap bisa menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Suatu malam, saat Imin sedang duduk sendirian di teras, ia melihat Raka keluar rumah dengan wajah cemas. "Raka, kau mau kemana?" tanya Imin, berusaha menjalin komunikasi. "Aku hanya ingin pergi, ayah. Aku tidak mau terjebak dalam semua ini," jawab Raka dengan nada frustrasi. Imin merasakan hatinya hancur. Ia tahu bahwa Raka merasa tertekan dan bingung. "Dengarkan aku, nak. Semua ini untuk kebaikan kita. Kita bisa hidup lebih baik jika kita terus melakukannya," kata Imin, tetapi kata-katanya tidak mampu meyakinkan Raka. Raka menatap ayahnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kebaikan apa yang kau bicarakan? Semua yang terjadi adalah karena pilihanmu. Aku tidak ingin kehilanganmu seperti kehilangan teman-temanku." Raka berteriak sebelum pergi meninggalkan Imin. Malam itu, Imin terbangun dengan perasaan cemas. Ia merasakan kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Suara bisikan dari makhluk gaib kembali mengganggu pikirannya. "Bayar yang kau utang," bisiknya, dan Imin merasakan ketakutan yang semakin dalam. Keesokan harinya, Imin memutuskan untuk melakukan ritual lagi. Ia merasa tertekan dengan semua yang terjadi dan ingin mencari cara untuk membebaskan keluarganya dari belenggu ini. Imin mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dan pergi ke tempat ritual. Dalam benaknya, dia berharap bahwa kali ini makhluk gaib akan mendengarkan permohonannya dan membebaskannya dari kesepakatan yang mengikat. Saat Imin sampai di tempat ritual, suasana terasa lebih mencekam daripada biasanya. Angin bertiup kencang, dan suara dedaunan yang bergoyang menambah suasana tegang. Imin merasakan kehadiran makhluk gaib sebelum dia melihatnya. Sosok itu muncul dengan wajah yang semakin menakutkan. "Kenapa kau datang lagi, Imin?" tanya makhluk itu dengan suara serak. "Apakah kau tidak tahu betapa mahalnya harga yang harus kau bayar?" Imin menelan ludah, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. "Aku ingin membebaskan keluargaku. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Apa yang harus kulakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa pelan, suaranya terdengar seperti gemuruh petir. "Kau sudah terjebak dalam jaring yang kau buat sendiri. Tidak ada jalan keluar tanpa membayar lebih. Apa yang kau siapkan untuk tumbal selanjutnya?" Imin merasa jantungnya hampir berhenti. Dia tahu bahwa dia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Tetapi apa? Dia memikirkan Sari dan Raka, apakah dia siap kehilangan salah satu dari mereka? "Apa yang kau inginkan?" tanyanya, suaranya penuh desakan. Makhluk itu menatapnya tajam. "Kau tahu jawabannya, 1 jiwa harus dibayar." Kata-kata itu menghantui Imin. Dia merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh.
Tunggu, aku tidak bisa melakukan itu. Itu terlalu besar, teriaknya, tetapi makhluk itu hanya tersenyum sinis. Jika kau tidak membayar, semuanya akan hilang. Kau akan kehilangan semua yang kau cintai, kata makhluk itu, sebelum menghilang dalam kegelapan. Imin kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Dia merasa terjebak dalam takdir yang tidak bisa dihindari. Satu jiwa, apakah itu berarti Sari atau Raka? Dia tidak bisa membayangkan kehilangan salah satu dari mereka. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Di rumah, keadaan semakin tegang. Raka semakin menjauh dan tidak berbicara dengan Imin. Suatu malam, saat Imin berusaha menjelaskan keputusannya kepada Raka, suasana berubah menjadi semakin buruk. Kenapa kau tidak bisa mengerti? Aku melakukan semua ini untuk kita. Teriak Imin, emosinya meledak. Tapi itu bukan cara yang benar, ayah. Semua ini hanya akan membawa kita pada kehancuran. Raka menjawab, matanya penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Sari, yang mendengar pertengkaran itu, mencoba untuk menengahi. Namun, dalam hatinya, dia juga merasakan ketegangan yang sama. Keluarga yang dulunya harmonis kini terpecah oleh keputusan yang diambil Imin. Malam itu, Imin terbangun dari mimpi buruk. Dia melihat bayangan makhluk gaib berdiri di sudut kamarnya, wajahnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Waktunya hampir habis, Imin. Pilihannya ada padamu, bisiknya. Imin merasa tercekik oleh rasa takut. Dia tahu dia harus mengambil keputusan cepat, tetapi bagaimana mungkin dia memilih antara keduanya. Dalam kebingungan, dia merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Hari-hari berlalu, dan Imin merasa hidupnya semakin tidak berarti. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan semua yang dia lakukan terasa hampa. Rasa bersalah semakin menumpuk, dan dia merasa bahwa karma dari semua tindakannya akan menghancurkan semuanya. Suatu malam, saat Imin duduk sendirian di teras, ia mendengar suara Raka dari dalam rumah. Ayah, aku tidak ingin kehilanganmu. Tolong, kembalilah seperti dulu, kata Raka dengan suara penuh harapan. Kata-kata itu membuat Imin terbangun dari keterpurukan emosinya. Raka masih mencintainya, meskipun ada jarak di antara mereka. Dengan hati yang berat, Imin memutuskan untuk berbicara dengan Raka dan Sari. Ia ingin menjelaskan semuanya, ingin meminta maaf dan berharap bisa memperbaiki keadaan. Namun, saat ia membuka mulut untuk berbicara, suara makhluk gaib kembali menggema dalam pikirannya, apa yang kau pilih, Imin? Imin merasa terjebak dalam labirin penyesalan. Dia tahu bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga keluarganya. Dalam situasi yang semakin terpuruk, Imin merasa bahwa penyesalan yang datang terlambat tidak dapat mengubah jalan hidup yang telah dia pilih. Ini menggambarkan perjuangan Imin dalam menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah diambilnya. Hubungan dengan keluarganya semakin memburuk, dan rasa penyesalan menghantuinya. Dia terjebak dalam dilema yang tidak bisa dia pecahkan, dan suasana semakin mencekam seiring waktu. Dengan bayangan makhluk gaib yang terus mengintainya, Imin semakin terjebak dalam kegelapan yang tidak berujung. Malam itu, Imin terbangun lagi dari mimpinya yang buruk. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan jantungnya berdegup kencang. Ia merasa tercekik oleh rasa takut yang semakin dalam. Suara bisikan makhluk gaib itu kembali menghantuinya, menuntut pembayaran yang semakin mendesak. Waktumu hampir habis, Imin. Pilihanmu sudah semestinya dibuat, bisiknya, seolah mengintimidasi Imin untuk segera mengambil keputusan. Dalam kegelapan malam, Imin merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terjebak dalam labirin yang ia buat sendiri. Setiap pengorbanan yang telah dilakukannya, setiap ritual yang dilaksanakan, membawa dampak yang lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ia kini terkurung dalam rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan. Dari balik pintu, suara Raka yang penuh harapan terdengar. Ayah, aku ingin bicara, panggilnya. Raka, meskipun sudah berusaha menjauh, masih berharap bisa menemukan jalan untuk menyelamatkan ayahnya. Imin merasa hatinya bergetar mendengar suara anaknya.
Apakah dia siap untuk membuka diri dan menceritakan semua yang telah terjadi? Imin melangkah keluar dari kamarnya dan menemui Raka yang duduk di teras. Wajah Raka tampak lelah, tetapi ada ketulusan di matanya yang membuat Imin merasa terharu. "Apa yang ingin kau katakan, Nak?" tanya Imin dengan suara lembut. "Aku hanya ingin mengerti, Ayah. Kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa kau terlibat dengan hal-hal yang berbahaya? Apakah semua ini benar-benar untuk kebaikan kita?" tanya Raka, matanya penuh ketidakpastian. Imin menundukkan kepala, berat untuk mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat. "Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Aku merasa terdesak oleh keadaan, dan aku tidak tahu harus berbuat apa," kata Imin, suaranya bergetar. "Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga, Ayah. Kekayaan tidak berarti apa-apa jika kita kehilangan satu sama lain. Aku tidak ingin kehilanganmu." Raka berusaha meyakinkan ayahnya, suaranya penuh emosi. Imin merasa hatinya teriris. Di tengah kegelapan yang menyelimutinya, ada cahaya harapan dari kata-kata Raka. "Aku sudah membuat kesalahan besar. Aku seharusnya tidak terlibat dalam semua ini," Imin mengakui, air mata menggenang di matanya. Namun, saat mereka berbicara, suara makhluk gaib itu kembali menggema dalam pikiran Imin. "Bayar utangmu, Imin. Saatnya tiba untuk mengorbankan sesuatu yang lebih berharga," bisiknya dengan suara menyeramkan. Imin merasa terhimpit antara harapan untuk memperbaiki segalanya dan tuntutan dari makhluk gaib. Setelah percakapan itu, Imin berusaha untuk kembali ke rutinitasnya. Namun, setiap langkahnya terasa lebih berat. Dia merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, dan rasa bersalah semakin menghantui setiap detik kehidupannya. Suatu malam, saat ia berusaha tidur, suara ketukan di pintu membuatnya terbangun. Ia merasa ada yang mengawasi, dan ketakutan menyergapnya. Keesokan harinya, Imin pergi ke pasar untuk menjual sate. Namun, saat ia berjalan, ia merasakan banyak pasang mata memperhatikannya. Beberapa orang berbisik, dan Imin dapat mendengar nama-nama yang tidak mengenakan. Dia merasa dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Perasaan cemas semakin memburuk saat ia menyadari bahwa desas-desus tentang dirinya semakin meluas. Di rumah, Sari semakin lemah. Imin merasa hancur melihat istrinya yang dulu ceria kini terbaring tidak berdaya. Setiap kali ia menatap Sari, rasa penyesalan kembali menerpa jiwanya. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan untuk menyelamatkan keluarganya justru membawa mereka pada kehancuran. Suatu malam, saat Imin pulang dari pasar, ia melihat Raka berdiri di teras dengan wajah cemas. "Ayah, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Temanku hilang, dan banyak orang mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan pesugihan," kata Raka, suaranya bergetar. Imin merasa tertegun. "Aku tidak tahu apa-apa, Raka. Aku hanya berusaha untuk mendapatkan uang agar kita bisa bertahan," jawabnya, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan buruknya. Raka menatap ayahnya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Kau tidak bisa terus berbohong, Ayah. Semua yang kau lakukan hanya akan membawa kita pada kehancuran. Kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat." Raka berseru, emosinya meluap. Malam itu, Imin kembali ke tempat ritual, merasa tertekan. Ia tahu bahwa ia harus memilih, antara mengorbankan sesuatu yang lebih berharga atau kehilangan seluruh keluarganya. Dalam kegelapan malam, ia berdoa agar makhluk gaib itu tidak meminta tumbal yang terlalu berat. Ketika Imin tiba di tempat ritual, suasana terasa lebih mencekam. Bayangan makhluk gaib muncul di hadapannya, dan tatapan tajamnya seolah bisa menembus jiwanya. "Saatnya membayar, Imin. Apa yang kau siapkan?" Air mata mengalir di wajah Imin. "Aku tidak bisa kehilangan mereka. Tolong, berikan aku kesempatan," teriaknya, tetapi makhluk itu hanya tersenyum sinis. "Kau harus memilih, Imin. Satu jiwa harus dibayar," ujarnya, suaranya menggema di kegelapan malam. Imin merasa tercekik oleh rasa takut. Apakah dia harus memilih antara Sari atau Raka? Rasa bersalah semakin menghimpitnya,
dan ia merasa terjebak dalam pilihan yang tidak bisa ia buat. Dalam kebingungan, Imin berteriak, "Tunggu. Aku tidak bisa melakukan ini." Namun, makhluk itu menghilang, meninggalkan Imin dalam keadaan putus asa. Ia kembali ke rumah dengan perasaan hancur, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ia berjalan melalui pintu, ia melihat Sari terbaring di tempat tidur, dan Raka duduk di sampingnya. "Raka, aku tidak ingin kau terlibat dalam semua ini. Ini adalah kesalahanku," kata Imin, suaranya penuh penyesalan. Raka menatap ayahnya dengan mata yang penuh air mata. "Tapi ayah, kita bisa menghentikannya. Kita bisa mencari cara untuk melawan semua ini," serunya, harapan masih bersinar di matanya. Namun, saat itu, Imin merasa ada yang salah. Ia merasakan getaran di udara, dan tiba-tiba, lampu mati. Dalam kegelapan, suara makhluk gaib kembali menggema. "Waktumu sudah habis, Imin. Saatnya membayar." Ketika lampu menyala kembali, Imin terkejut melihat Sari terjatuh ke lantai, tidak bergerak. Raka berteriak, berlari ke arah ibunya. "Ibu, ibu," teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Dalam sekejap, semua harapan Imin hancur berkeping-keping. Imin merasa dunia di sekelilingnya runtuh. "Tidak, tidak mungkin," teriaknya, berusaha mengangkat Sari dari lantai. Namun, semua sudah terlambat. Dalam detik yang sangat menyakitkan, Imin menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya, semua yang dicintainya, semua yang pernah ia impikan, hancur dalam sekejap. Sementara Raka menangis di samping ibunya, Imin terjatuh ke tanah, merasakan penyesalan yang mendalam. Semua yang ia lakukan untuk mencapai kekayaan justru membawa kepada kehilangan yang tidak terukur. Dalam keputusasaan, dia merasakan kehadiran makhluk gaib itu kembali. "Sekarang kau mengerti, Imin. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kau telah membayar harga yang mahal," bisiknya, suaranya penuh kepuasan. Imin merasa terjebak dalam kegelapan. Dia telah kehilangan segalanya, cinta, keluarga, dan harapan. Dalam penyesalan yang mendalam, Imin merasakan bahwa kehidupan yang dia impikan kini hanyalah kenangan yang hancur. Dalam keheningan malam, dia terjatuh ke dalam kegelapan, terjebak dalam rasa bersalah dan kehilangan yang tak terperi. Akhir cerita ini menggambarkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar Imin untuk kekayaan yang ia inginkan. Dalam pencarian untuk memperbaiki hidupnya, ia justru kehilangan segalanya, dan penyesalan yang datang. Terlambat adalah beban yang harus ia tanggung selamanya. Dengan kehilangan yang tragis, Imin menyadari bahwa cinta dan keluarga adalah harta yang tidak ternilai, dan semua yang didapat dengan cara salah hanya akan membawa kesedihan yang mendalam.